Nabiullah SAW melatih, mendidik SDN muda, kader-kader muda untuk menggali dan mengkaji rumusan-rumusan sains dan teknologi itu. Maka kemudian berkembanglah satu peradaban dengan basis keilmuan yang sangat kuat yang kemudian dilahirkan dalam bentuk teknologi-teknologi baik material maupun spiritual. Salah satu capaiannya adalah teknologi transportasi lintas dimensi yang sekarang masih jadi impian para ilmuwan untuk membuat mesin waktu. Itu sudah ditemukan pada zaman dulu. Salah satu indikatornya apa? Salah satu indikatornya karena bangsa Lemuria itu adalah bangsa yang sangat suka akan kehidupan damai, maka sains dan teknologi yang dikembangkan itu bukan sains dan teknologi perang, tapi sains dan teknologi untuk damai, untuk kebutuhan kedamaian. Maka saat muncul di paruh akhir peradaban Lemuria itu muncul peradaban baru. Setelah Nabiullah Syed kondur, muncullah kemudian Nabiullah Idris alaihissalam membenahi tatanan masyarakat yang mulai melupakan ajaran-ajaran kerahmatan dari Allah itu. Mereka mulai menyimpang, agak terjadi kekacauan. Muncullah Nabi Idris membenahi itu. Sama Nabi Idris juga mengembangkan ilmu pengetahuan lebih detail lagi. Kalau zaman Nabi Syed alaihissalam dikembangkanlah ilmu-ilmu tingkat tinggi tentang ilmu-ilmu biologi ya, dan fisika. Nabi Idris sudah mengembangkan juga ilmu kimia zaman Nabi Idris. Ilmu kimia ini disalahgunakan oleh bagian akhir kaumnya Nabi Idris yang merasa di puncak kejayaan karena penguasaan terhadap sains dan teknologi. Mereka mengembangkan rekayasa-rekayasa kimia yang mampu untuk dijadikan sebagai pembunuh massal. Mereka peradaban Atlantis yang dirintis oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran tauhid itu, mereka suka berkuasa. Yang dikembangkan adalah teknologi perang. Maka mereka mengekspansi peradaban Lemuria karena Lemuria itu cenderung peradaban damai. Mereka yang tidak mau perang menggunakan alat teknologi canggih, teknologi transportasi lintas dimensi itu digunakan, kemudian mereka pindah ke planet lain. Tinggalkan ya. Sampai sekarang beberapa anak turunnya masih, itu kemudian dikenal manusia-manusia kayangan. Nah, akhirnya sejarah itu beriku kan gitu, dipimpin oleh Nabiullah Syed yang kemudian dikenal oleh Jawa yang Esmoyon itu turun-turun segala macam. Jadi itu memang perang teknologi tinggi. Akhirnya dikuasailah oleh bangsa Atlantis yang juga dari bangsa Nusantara. Karena mereka lebih banyak belajar, mereka lebih banyak belajar dari para ilmuwan-ilmuwan yang dididik oleh Azazil itu, kelompok Azazil yang berontak di awal. Maka spiritnya spirit perang, karena itu sudah janjinya iblis. Innama yuridu syaitanu ayyuhi abainakumul adawata wal baghdha. Misi mereka adalah misi permusuhan dan misi menebarkan kebencian sejak dulu. Maka pengembangan sains dan teknologi pun oleh ilmuwan-ilmuwan itu untuk tujuan perang, untuk tujuan menguasai dengan jalan perang, penaklukan secara militer. Oke, berarti kita sudah punya dua daftar peradaban tua Nusantara. Peradaban Lemuria yang dirintis oleh Nabiullah SAW, peradaban Atlantis, yaitu peradaban yang coba ditata oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Itu sampai di puncak jaya. Peradaban Atlantis sendiri setelah menguasai, toh terjadi pergerakan dari sahabat-sahabatnya Nabiullah Idris alaihissalam mulai melakukan pembenahan akhlak. Sempat mencapai puncaknya, di mana peradaban sains dan teknologi, peradaban ragawinya juga bagus, peradaban rohaninya juga muncul kembali, peradaban rahmani, peradaban yang berrahmatan. Terus sampai tiba pada satu masa mereka menyimpang lagi, dengan sendirinya mereka juga dihancurkan sampai puncaknya itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk membenahi peradaban yang rusak itu.
Jadi peradaban yang ketiga dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui dakwahnya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik di antara muridnya Nabi Ibrahim adalah Dzulqarnain Al-Akbar. Menurut versi salah satu versi dari kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, di kitab tafsirnya juga di sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah menyampaikan bahwa Dzulqarnain Al-Akbar itu bukan Alexander. Itu kan versi sebagian sejarawan, bukan Alexander yang muridnya Aristoteles, bukan. Tapi dia jauh sebelum itu, karena dalam sebuah riwayat ditemukan Dzulqarnain Al-Akbar itu pernah makmum tawaf dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Dzulqarnain memiliki saudara sepupu Balia bin Malkan. Nah, saudara sepupu Balia bin Malkan yang dikenal sebagai Nabiullah Khadir alaihissalam. Itulah yang merintis peradaban ketiga. Merintis peradaban ketiga. Nah, sebutannya macam-macam. Peradaban ketiga itu peradaban apa namanya? Ada yang menyebutkan peradaban Nuswantara itu pertama kali justru Jawa Dwipa, bukan Nuswantara. Peradaban Jawa Dwipa itu peradabannya Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain karena dia pewaris dua tanduk. Apa itu dua tanduk? Dua tanduk peradaban. Dua tanduk peradaban besar, yaitu peradaban Lemuria dan peradaban Atlantis. Dialah yang mewaris dua peradaban itu, kemudian melahirkan peradaban gabungan yang dibangkitkan kembali, sehingga peradabannya peradaban Dzulqarnain. Itu versi Arabe, versi Jawa nih Dwipa. Kenapa disebut Jawa? Jawa karena basisnya adalah ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan rohani, jadi peradaban yang dibangun di atas basis ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, baik sains dan teknologi material maupun sains dan teknologi spiritual, maka disebut Jawa. Nah, dari mana umat manusia itu belajar tentang sains dan teknologi? Dari mana? Dari berbagai macam sumber. Pertama, di Kayangan itu ada perpustakaan besar. Bagi yang pernah berjalan-jalan ke sana pasti tahu di mana ruang dan tata letak perpustakaan itu. Di sana ada banyak tumpukan konsep-konsep sains dan teknologi yang istilahnya kepemimpinan terbesarnya yang dipasrai untuk sebagai dewan pembinanya itu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, pada waktu Al-Harith sebelum menjadi iblis diangkat sebagai pemimpin di surga, di Kayangan itu, siapa yang punya wewenang penuh untuk keluar masuk ke perpustakaan? Ya Al-Harith. Maka Al-Harith dan kaum Azazil relatif memiliki akses yang cukup terhadap informasi-informasi yang ada di perpustakaan Kayangan itu. Maka kecanggihan sains dan teknologi mereka sangat luar biasa. Jadi bahasa sakti itu yang sesungguhnya bukan sakti karena bimsalabim, bukan, tapi sakti karena penguasaan sains dan teknologi dengan dua sisinya, sains dan teknologi material berikut sains dan teknologi spiritual. Itu memang ada rumusannya. Beberapa bocoran dari buku itu diterima oleh kaum jin sebelum umat manusia diturunkan. Mereka telah mengembangkan sains dan teknologi sebelum itu.